Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga kalian sehat selalu ya, dijaga terus kesehatannya. Sebelum memulai pembelajaran, Ketua kelas harap pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan kita pelajari dapat menjadi berkah. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Cindy sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Agung, apakah hadir? Hadir, Bu. Ya. Cindy, Hadir, Ibu. Olivia, apakah hadir? Ibu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita ini akan mempelajari mutasi, dampak, dan benefit. Minggu kemarin kita sudah mempelajari hereditas pada manusia, sekarang kita akan mempelajari mutasi, dampak, dan benefit. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, apakah ada yang tahu benefit apa saja yang dari mutasi itu sendiri? Saya tahu, Bu. Ya. Contohnya semangka tanpa biji, Bu. Benar sekali, ada semangka tanpa biji. Kemudian untuk dampaknya itu sendiri, apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Olivia. Contohnya kelainan sindrom Down, Bu. Ya, contohnya saja ada kelainan sindrom Down. Nah, sebelumnya kita akan menonton video terlebih dahulu. Khawatir videonya tidak ada suara, jadi Ibu kirim linknya di kolom chat ya, anak-anak. Boleh dilihat. Sekarang Ibu akan share screen video terlebih dahulu. Ya, apakah terlihat? Masih loading, Ibu. Masih loading, Bu. Di saya belum, Bu. Belum muncul. Belum muncul ya? Baik. Sudah, Bu. Oh, sudah ya? Mohon. Videonya sudah kelihatan? Sudah terlihat, Bu. Nah, saya Ya, Bu. Ibu play ya, anak-anak tolong disimak baik-baik. Keren ya?
Ya, ya, anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya mengenai video yang sudah ditayangkan? Sudah cukup Tidak, jelas. Bu. Sudah cukup Tidak, jelas, Bu. Ya, jadi seperti itu ya penyebab Down syndrome, yaitu kelebihan satu kromosom atau trisomi, sehingga penyebab sehingga penderita Down syndrome ini memiliki muka yang khas. Mungkin kita pernah melihat orang-orang yang berkelainan Down syndrome. Nah, selanjutnya kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Ibu akan share screen PowerPoint-nya. Ya, jadi kita akan mempelajari mutasi, dampak, dan benefit. Ini adalah indikator dasar, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari jenis-jenis mutasi, menjelaskan penyebab terjadinya mutasi, dan menjelaskan dampak serta benefit dari mutasi. Ya, pertama kita akan mempelajari pengertian mutasi. Jadi mutasi ini adalah peristiwa berubahnya DNA yang berakibat berubahnya fenotip pada suatu makhluk hidup. Sehingga mutasi ini menyebabkan keanekaragaman pada makhluk hidup karena menghasilkan jenis yang baru. Nah, agen yang menyebabkan mutasi ialah mutagen, kemudian makhluk yang mengalami mutasi adalah mutan, dan proses terjadinya peristiwa mutasi ini adalah mutagenesis. Kemudian ada jenis-jenis mutasi. Jadi ada yang berdasarkan sel yang bermutasi itu ada dua, anak-anak, yaitu ada mutasi somatik dan mutasi germinal. Mutasi somatik ini terjadi pada sel tubuh seperti kulit dan organ lainnya, sehingga mutasi somatik ini tidak dapat diturunkan kepada generasi berikutnya atau tidak diwariskan pada keturunannya. Sedangkan mutasi germinal ini terjadi pada sel gamet, yaitu pada organ reproduksi manusia, ovum dan sperma. Sehingga mutasi germinal ini dapat diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya kita akan membahas mutasi berdasarkan tempat mutasi. Yang pertama ini ada mutasi kecil atau titik yang disebut mutasi gen. Apakah ada yang tahu kenapa disebut mutasi gen? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, Cindy. Iya, jadi kalau karena yang terjadi itu akibat dari adanya perubahan urutan basa nitrogen atau susunan nukleotida pada rantai DNA-nya, Bu. Ya, benar sekali. Tadi ada perubahan urutan basa nitrogen dan penggantian nukleotida. Jadi ada 3 jenis ya anak-anak, itu ada substitusi pasangan basa. Ini bisa dilihat pada gambar di bawah ya anak-anak. Ini terjadi karena penggantian satu nukleotida dengan pasangannya di dalam untaian DNA komplementer dengan pasangan nukleotida yang lain, sehingga guanin ini akan berganti menjadi adenin. Kemudian insersi ini penyisipan atau penambahan satu atau lebih nukleotida ke dalam rantai polinukleotida. Dan delesi ini pengurangan satu atau lebih pasangan nukleotida pada suatu gen saat replikasi DNA. Jadi substitusi ini penggantian satu nukleotida, insersi penambahan nukleotida, dan delesi pengurangan nukleotida. Selanjutnya ada mutasi besar. Mutasi besar ini disebut juga mutasi kromosom atau aberasi. Nah, mutasi besar ini terjadi perubahan pada struktur dan susunan kromosom. Yang pertama ini ada perubahan struktur kromosom. Boleh dilihat pada gambar ini bisa terjadi delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi.
Delesi ini perubahan struktur kromosom yang terjadi karena segmen kromosom hilang. Karena kekurangan segmen. Jadi pada awalnya ada huruf D ini hilang, D-nya menjadi hilang. Kemudian duplikasi ini terjadi karena adanya segmen kromosom yang mengakibatkan jumlah segmen kromosom lebih banyak dari kromosom aslinya. Seperti yang kita tahu arti duplikasi itu menduplikat, sehingga BC ini dikopi 2 kali, jadinya tersalinnya ada ABC, BC. Kemudian inversi ini terjadi karena selama meiosis kromosom terpilin, yaitu terjadi kiasma, sehingga terjadi perubahan letak-letak gen. Sehingga yang tadinya urutannya BCD jadi DCB. Kemudian translokasi ini pemindahan sebagian dari segmen kromosom ke kromosom lainnya yang bukan kromosom homolognya. Jadi bukan dari kromosom homolog, melainkan dari sini, yaitu MNO, sehingga terkopinya menjadi MNO. Seperti itu ya anak-anak. Jadi delesi ini karena sebagian hilang, kromosom hilang, duplikasi penambahan kromosom, kemudian inversi ini kiasma, dan translokasi itu pemindahan kromosom yang bukan kromosom homolognya. Kemudian mutasi besar ini ada juga perubahan jumlah kromosom. Kalau tadi struktur kromosom, sekarang jumlah kromosom, yaitu terdiri dari euploidi dan aneuploidi. Kalau euploidi itu terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan perangkat kromosom atau genom. Bisa dilihat pada gambar ya, ini adalah tabel perubahan genom pada euploidi yang terdiri dari monoploid, diploid, triploid, tetraploid, pentaploid, dan seterusnya. Kemudian ada aneuploidi. Nah, kalau aneuploidi ini terjadi karena adanya perubahan salah satu kromosom dari genom individu yang disebabkan oleh anafase lock dan non-disjunction. Anafase lock ini boleh dilihat pada gambar, ini peristiwa tidak melekatnya kromatik pada gelendong saat proses anafase meiosis 1. Sedangkan non-disjunction ini peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada proses anafase dari meiosis 1 atau 2. Nah, sehingga terdapat gamete abnormal dengan kromosom yang berlebih dan berkurang. Jadi anafase lock ini peristiwa tidak melekatnya kromatis, sedangkan non-disjunction ini peristiwa gagalnya berpisah. Kemudian bentuk-bentuk peristiwa aneuploid ini berakhir dengan somi, sehingga aneuploid disebut juga dengan aneosomi. Jadi ini adalah tabel jenis aneuploidi, yaitu ada monosomi, ini mutasi kekurangan satu kromosom dengan rumus sebagai berikut, dan ada trisomi, ini adalah kelebihan satu kromosom, tetrasomi, ini merupakan kelebihan 2 kromosom, dan nulisomi, ini adalah kekurangan 2 kromosom. Nah, kemudian ada penyebab mutasi. Sebelum lanjut, apakah ada yang tahu apa saja penyebab mutasi? Saya Ibu. Ya, Ica. Sinar radioaktif dan juga senyawa beracun, Bu. Iya, betul sekali. Itu merupakan penyebab mutasi dari sinar radioaktif itu dari mutagen fisika, sedangkan senyawa ini dari mutagen kimia. Jadi itu merupakan jenis mutagen berdasarkan sumber asalnya, yaitu mutagen kimia. Seperti yang tadi Ica sebutkan, itu ada senyawa yang beracun ya, yang dapat merusak tubuh seperti kolkisin dan digitonin. Kemudian ada mutagen fisika, ini berupa radiasi sinar yang dihasilkan dari unsur radioaktif. Contohnya ada sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Dan mutagen biologi ini berupa organisme, misalnya saja virus dan bakteri. Kemudian selain dari sumber asalnya, ada juga jenis mutagen berdasarkan sumbernya, yaitu alami dan buatan. Kalau alami ini perubahannya terjadi secara alamiah, gitu, dengan sendirinya. Faktornya seperti panas, sinar kosmis, bantuan radioaktif, sinar ultraviolet, kemudian radiasi juga. Sedangkan mutagen buatan ini mutagen yang
sengaja dibuat oleh manusia yang memang sudah direncanakan seperti pestisida, boraks, formalin, dan narkoba. Nah, kemudian kita akan membahas dampak dan benefitnya. Dampaknya itu seperti yang sudah tadi disinggung, itu aneuploidi pada manusia ini dapat menyebabkan beberapa kelainan karena terjadi pengurangan dan kelebihan kromosom sehingga menyebabkan gametnya abnormal. Contohnya saja yang pertama ada sindrom Klinefelter. Boleh dilihat pada gambar karyotipnya. Jadi sindrom Klinefelter ini memiliki jumlah kromosom 47 dengan karyotip 22AA atau 22AA plus XY atau 4A plus XY. Jadi sindrom ini kelebihan kromosom X. Jadi ciri-cirinya ini bisa dilihat pada gambar, lelakinya dengan testis kecil dan gagal menghasilkan sperma, kemudian rambut dadanya tidak tumbuh, suaranya dan dadanya ini seperti wanita, serta memiliki tangan dan kaki yang panjang. Kemudian ada sindrom Patau, bisa dilihat pada karyotipnya. Jadi sindrom Patau ini akibat trisomi, yaitu kelebihan satu kromosom yang nomor 13, sehingga punya kromosom 47 dengan karyotip 45A plus XX atau 45A plus XY. Ciri-cirinya ini, mohon maaf, bibirnya sumbing, kemudian polidaktili, jari-jarinya lebih dari 5. Kemudian ada sindrom Turner, ini karyotipnya bisa dilihat pada gambar, ini mempunyai jumlah kromosom 45 dengan karyotip 22A plus X. Nah, ini tidak punya kromosom X atau Y, jadi kromosomnya hanya X saja. Karena ovum normal berkromosom X ini dibuahi oleh spermatozoa hasil non-disjunction, itu gagal berpisah yang tidak mengandung kromosom X. Ciri-cirinya ini bisa dilihat sebagai berikut: berkelamin wanita, tubuhnya pendek, ovarium dan payudaranya tidak berkembang, kemudian steril atau mandul, bentuk layarnya bersayap, lalu memiliki kelainan jantung dan keterbelakangan mental. Selanjutnya ada sindrom Jacobs, ini bisa dilihat pada gambar karyotipnya, berjumlah 47, yaitu 22A plus XYY. Nah, kalau ini kelebihan kromosom seks Y. Jadi akibatnya ini terjadi non-disjunction kromatid Y pada meiosis 2 yang menghasilkan satu spermatid dengan kromosom YY dan satu spermatid tidak mempunyai kromosom seks. Ciri-cirinya ini laki-laki yang bertubuh tinggi melebihi ukuran normal. Kemudian ada sindrom Edward, ini bisa dilihat pada gambar karyotipnya. Jadi terjadi trisomi juga, itu kelebihan kromosom pada nomor 18 sehingga memiliki jumlah kromosom 47 dengan karyotip 45A plus XX atau 45A plus XY. Ciri-cirinya bentuk kepalanya panjang, bentuk muka yang khas, jari tangannya tumpang tindih, pola sidik jarinya sederhana, dadanya pendek dan lebar, dan memiliki kelainan jantung dan ginjal. Nah, yang terakhir ini ada sindrom Down, bisa dilihat pada gambar karyotipnya. Nah, kalau sindrom Down ini terjadi karena trisomi pada kromosom nomor 21, sehingga memiliki kromosom 47 dengan karyotip 45A plus XY atau 45A plus XX. Jadi ini bisa menyerang pria maupun wanita. Jadi ciri-cirinya ini bermata sipit, fertil, kakinya pendek, berjalan lambat, menderita kelainan jantung, dan pertumbuhan tubuh dan mentalnya itu agak lambat. Dampak lainnya ini ada penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi itu dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker dan cacat bawaan pada janin dalam rahim. Kemudian pemberian insektisida yang tidak sesuai dosis seperti kelebihan atau kekurangan ini akan mengakibatkan mutasi pada hama sehingga mengalami peledakan hama dalam jumlah yang besar untuk merusak tanaman itu sendiri. Kemudian penemuan buah tanpa biji ini dapat mengakibatkan tanaman mengalami kesulitan untuk mendapatkan generasi penerusnya. Dikhawatirkan juga hilangnya plasma nutfah dan kepunahan karena menimbulkan jenis baru. Nah, ini adalah benefit dari mutasi, yaitu pertama dapat terapi sel-sel tumor, kemudian ada pemulihan tanaman hortikultura,
yang ketiga ini ada zat kimia seperti digitonin, igundan, kolkisin. Ini dapat digunakan untuk mendapatkan benih yang bersifat unggul sehingga tanamannya ini lebih tahan lama dan jenisnya lebih bagus. Kemudian tanaman ploidi ini menguntungkan karena memiliki buah besar, tidak berbiji, dan produktivitasnya tinggi. Jadi cepat panen, tahan lama, dengan kualitas yang bagus. Ya, sekian dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, Deva, silakan. Iya, jadi salah satu benefit dari mutasi itu kan salah satunya adalah terapi sel tumor ya, Bu. Nah, itu bagaimana ya, Bu, aplikasinya? Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih ya, Deva. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, aplikasi dari terapi sel tumor ini menggunakan aplikasi radiasi sinar Mengion yang kita kenal sebagai radioterapi dengan menggunakan sinar X atau kemoterapi. Penggunaan sinar X dan kemoterapi ini bertujuan untuk menghambat perkembangan sel-sel tumor dan kanker sehingga bisa dilakukan terapi sel-sel kanker itu sendiri, Deva. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu Hafifah. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan di WhatsApp group. Tolong dicek ya, anak-anak. Jadi tugasnya itu membuat clipping mengenai kelainan akibat mutasi dan LKPD dikerjakan secara berkelompok. Tolong dikerjakan dengan baik dan minggu depan itu dikumpulkan. Minggu depan kita akan pelajari evolusi. Sebelum menutup pelajaran, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada kali ini? Saya izin menyimpulkan, Bu. Ya, Rodiawati. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mutasi dari segi jenis-jenisnya, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta benefitnya, Bu. Ya, terima kasih Rodiawati. Jadi kita sudah tahu nih apa itu mutasi, dampaknya seperti apa, kemudian benefit bagi kita, bagi hewan dan bagi tumbuhan juga seperti apa, sudah mengetahui ya anak-anak. Mungkin ketua kelas harap menutup doa penutup pada pembelajaran kali ini. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri dari pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima Terima kasih, kasih. Bu. Terima kasih juga Cindy sudah memimpin doa penutup. Mungkin sekian ya dari Ibu. Kalian tetap semangat belajar. Terima kasih untuk keaktifannya pada pembelajaran hari ini. Untuk yang belum aktif, Ibu mohon keaktifannya di minggu depan. Mungkin sekian dari Ibu. Dijaga terus kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya